Tahu tidak bahwa lingkungan hidup kita itu selalu diperingati di tanggal-tanggal tertentu. Seperti pada tanggal 5 Juni, yaitu Hari Lingkungan Sedunia. Lalu pada tanggal 10 Januari diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup yang ada di Indonesia. Nah, ada juga pada tanggal 22 April diperingati sebagai Hari Bumi. Sebegitu pentingnya ya lingkungan untuk kita semua, sehingga kita harus memperingatinya pada tanggal-tanggal tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Bapak bisa berjumpa lagi dengan kalian, tentunya di video pembelajaran pendidikan lingkungan hidup. Oke anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran ini, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman warzuqni bisolihin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut ini. Pemanasan global bisa disebut juga sebagai iklim global, di mana terjadinya perubahan yang ada di muka bumi. Ya, secara pengertiannya yaitu meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan yang ada di bumi. Nah, ini akan terjadi apabila adanya suatu gas yang tidak harusnya dikeluarkan atau yang gas-gas yang menyebabkan efek pemanasan global. Nah, pemanasan global ini biasanya tanda-tandanya ada meningkatnya curah hujan secara tiba-tiba. Lalu ada juga musim kering yang berkepanjangan. Ini adalah salah satu contoh dari akibat pemanasan global. Tapi kita akan pelajari lebih lanjut ya, anak-anak. Ya, penyebab dari pemanasan global sebenarnya aktivitas dari manusia itu sendiri ya, dari ulah manusia itu sendiri, kita ya. Nah, berhubungan dengan apa? Dengan bahan bakar serta kegiatan lain yang berkaitan dengan hutan, pertanian, dan peternakan. Contohnya apa saja sih? Ya, di sini ada industri atau pabrik-pabrik ya yang mengeluarkan efek gas rumah kaca dan penggunaan alat elektronik yang menghasilkan CFC. Nah, gas efek rumah kaca ini adalah meningkatnya suatu panas yang berlebihan atau adanya gas-gas yang tidak dibutuhkan yang masuk ke atmosfer. Nah, di sini kondisi ini yang akan menimbulkan efek gas rumah kaca karena panas yang ditimbulkan itu dipantulkan lagi ke bumi. Lalu ada elektronik juga ya, hasil dari CFC ini menyebabkan juga efek pemanasan global. Ya, lalu ada banyaknya kendaraan bermotor yang menghasilkan gas karbon monoksida. Di sini kita tahu bahwa kendaraan yang kita gunakan mengeluarkan asap, dan asap ini ketika sampai di atmosfer itu menyebabkan penipisan lapisan ozon. Nah, selanjutnya ada penebangan dan pembakaran hutan. Ini juga sama, asap hasil pembakaran juga di sini akan menimbulkan penipisan lapisan ozon yang harusnya melindungi bumi dari panasnya matahari, tapi di sini sudah tidak terlindungi lagi. Penebangan hutan juga di sini menjadi penyebabnya. Lalu ada banyaknya pembangkit listrik yang memanfaatkan minyak bumi dan batu bara sebagai bahan bakar. Nah, di sini juga salah satu penyebab dari pemanasan global ya. Ya, apa sih peningkatan gas efek rumah kaca yang tadi sudah disebutkan ya, bahwa terjadinya suatu panas yang berlebihan atau energi ke atmosfer bumi. Penyebabnya apa ya dari gas efek rumah kaca ini, yaitu peningkatan temperatur bumi, lalu ada perubahan iklim regional, dan yang terakhir ada curah hujan yang tidak merata di berbagai tempat. Nah, dampak dari pemanasan global ya anak-anak, apa sih dampaknya? Ya, ini ada meningkatnya ketinggian air laut. Kenapa? Karena mencairnya es yang ada di kutub. Lalu meningkatnya suhu bumi ya karena panas tadi.
Lalu ada musim kemarau yang akan lebih panjang dan kita sudah merasakannya sekarang ya. Lalu ada laut yang menjadi semakin hangat ya karena peningkatan suhu. Lalu musim yang tidak menentu, terkadang tiba-tiba panas, terkadang tiba-tiba langsung hujan. Lalu ada terjadinya bencana alam ya. Ada lagi hewan dan tumbuhan mengalami kepunahan ya karena beberapa ekosistem terjadi perubahan sehingga hewan dan tumbuhan juga mengalami kepunahan. Nah, di sini hutan dapat berubah menjadi gurun ya. Di sini tempat tinggal yaitu hutan sebagai paru-paru bumi juga ketika berubah menjadi gurun ya akan menimbulkan panas. Lalu manusia akan mengalami kelaparan. Mengapa? Karena itu semua ekosistem yang ada di bumi ketika tidak bertumbuh dengan baik, tumbuhan, hewan akan mengalami suatu kepunahan dan otomatis manusia juga akan mengalami kelaparan. Seperti itu ya anak-anak, banyak sekali dampak dari pemanasan global. Nah, bagaimana selanjutnya cara mengurangi pemanasan global tersebut? Nah, bisa kita lakukan dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu mengurangi penggunaan AC atau alat elektronik lainnya yang menghasilkan gas CFC yang berbahaya. Ya, AC ini juga menimbulkan pemanasan global. Lalu memakai kendaraan umum dibanding kendaraan pribadi. Jadi ketika memang kita tidak berpergian jauh dan masih memungkinkan untuk memakai sepeda atau berjalan kaki, kita lebih baik menggunakan hal itu ya. Nah, lalu ada lagi yaitu tidak menebang pohon, dan kita harus menanam pohon, juga melakukan penghijauan ya. Nah, di sini gunanya untuk meningkatkan kadar oksigen sehingga gas-gas yang tidak diperlukan juga akan berkurang. Lalu yang terakhir mengurangi penggunaan kertas ya. Nah, penggunaan kertas ini kenapa? Karena kertas bahan dasarnya itu dari pohon. Karena kita tidak ingin banyak sekali pohon yang ditebang sehingga kita harus mengurangi penggunaan kertas ya. Itu dia yang bisa kita lakukan untuk mengurangi pemanasan global. Selanjutnya kita akan belajar mengenai pencemaran lingkungan. Apa sih pencemaran? Nah, pencemaran itu adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lainnya ke dalam lingkungan yang mengubah tatanan lingkungan. Penyebab perubahan tatanan lingkungan itu selain karena proses alami, perubahannya juga disebabkan oleh kegiatan manusia yang menyalahi penggunaannya. Lagi-lagi manusia yang menyebabkan pencemaran. Nah, akibatnya lingkungan menjadi terganggu. Nah, kalian harus tahu ya, perubahan tatanan lingkungan disebabkan oleh zat yang menyebabkan pencemaran. Zat tersebut disebut dengan polutan ya anak-anak ya. Nah, jenis dari pencemaran itu ada 3. Yang pertama yaitu pencemaran udara, ada pencemaran air, dan pencemaran tanah. Kalian ingin tahu bagaimana pencemaran tersebut? Yuk kita bahas satu-satu ya. Mulai dari pencemaran udara. Pencemaran udara ini disebabkan oleh gas dan partikel. Yang seperti apa ya? Nah, contohnya adalah letusan gunung berapi yang menghasilkan gas H2S atau hidrogen sulfida. Ini adalah salah satu gas beracun ya. Selain itu ada pembakaran dari minyak bumi dan batu bara, juga asap dari industri. Nah, menyebabkan pencemaran udara. Lalu ada lagi gas karbon monoksida atau dioksida yang dihasilkan dari kendaraan bermotor seperti motor, mobil gitu ya. Nah, yang terakhir yang paling parah itu adalah radiasi nuklir ya, yang bisa menyebabkan pencemaran udara paling parah. Nah, apa ya akibat dari pencemaran udara? Yaitu efek rumah kaca. Terjadi apabila gas karbon dioksida berlebihan ada di udara ya, gas-gas beracun. Lalu ada lagi yaitu hujan asam akibat pembakaran batu bara yang menghasilkan sulfur dioksida. Nah, kalian tahu ya bahwa hujan asam ini sangat berbahaya untuk kita semua karena apa? Dapat mengakibatkan pertumbuhan tanaman semakin lambat ya. Lalu hujan asam ini juga akan mempengaruhi ekosistem. Ya,
Lalu gangguan pernafasan ya, yang tadi sudah Ibu sebutkan. Lalu ada lagi kelainan pertumbuhan gen bahkan kematian. Kelainan pertumbuhan gen bahkan kematian ini adalah salah satu dari akibat radiasi nuklir. Setelah terjadi ledakan nuklir, pencemarannya akan masuk ke dalam atmosfer dan menyatu ke tanah, air, hewan, tumbuhan, bahkan manusia. Nah, ini adalah salah satu pencemaran udara yang paling parah, yaitu dari radiasi nuklir ya. Selanjutnya, bagaimana ya cara mengurangi pencemaran udara? Kita bisa melakukannya dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Jadi sebisa mungkin ketika tidak terlalu perlu, tidak terlalu penting, kita menggunakan kendaraan umum atau berjalan kaki. Lalu bersepeda juga bisa ya. Nah, ada juga tidak membakar sampah dengan seenaknya ya anak-anak semuanya. Jadi kita harus ada tempat pembakaran sampah khusus. Lalu kita harus menanam pohon. Mengapa? Agar lingkungan kita tetap segar, tetap asri, tetap sejuk. Lalu ada menghemat energi. Menghemat energi apa ya? Lebih tepatnya menghemat energi listrik. Karena ketika kalian tidak menggunakan, lebih baik kalian mematikan energi tersebut ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang pencemaran air. Pencemaran air ini disebabkan oleh limbah industri dan sampah organik. Yang lainnya yaitu limbah industri dan zat seperti Hg atau air raksa dan CO karbon monoksida bisa mengandung racun sehingga mencemari air. Lalu ada sisa deterjen menyatu dengan air. Dan ada tumpahan kapal minyak pengangkut minyak bumi ke laut. Nah, ini salah satu dari pencemaran air. Lalu apa ya akibat dari pencemaran air? Nah, bisa mengurangi kadar oksigen. Kita tahu ya bahwa air itu memiliki oksigen. Ketika kadar air itu terganggu, banyak zat-zat yang masuk sehingga oksigen itu tidak ada, menghilang dan mengurangi kualitas air itu tersendiri ya. Lalu ada merusak ekosistem. Kita tahu ya bahwa air itu adalah salah satu kebutuhan untuk kita semua. Ketika ekosistem yang ada di air hilang, air sudah mengalami pencemaran, bagaimana kita bisa hidup seperti itu ya, karena kita tergantung kepada air. Lalu ada menyebabkan berbagai penyakit. Penyakit apa? Seperti penyakit kulit dan pencernaan. Bagaimana ya cara mengurangi pencemaran air? Kita bisa melakukannya dengan menjaga kualitas air laut dan sungai juga, dengan tidak menangkap ikan menggunakan alat peledak. Jadi, seperti biasa saja menggunakan jaring. Lalu ada tidak membuang hasil limbah industri, rumah tangga itu ke sungai atau ke manapun, apalagi ke laut, tetapi ke tempat penampungan khusus gitu ya, karena agar bisa diolah kembali. Lalu ada menggunakan deterjen yang ramah lingkungan dengan kandungan fosfat yang rendah ya. Lalu ada lagi tidak menggunakan pestisida secara berlebihan, apalagi ketika pestisida tersebut mencemari air ya. Nah, lalu ada pencemaran tanah. Penyebabnya apa ya anak-anak semuanya? Penyebabnya adalah sampah plastik yang sukar dihancurkan atau terurai, yang biasa dibuang ke tanah. Nah, yang seperti apa sih yang susah terurai? Seperti botol, karet, pecahan kaca, dan kaleng. Juga ada lagi yang lainnya yaitu deterjen ya. Ketika dicampurkan lalu dibuang ke tanah. Lalu ada zat insektisida hasil buangan zat kimia dari pertanian, itu akan mencemari tanah. Akibatnya apa? Merusak ekosistem. Kalian tahu ya bahwa kita ini hidup di atas tanah ya. Ketika tanah kita tercemar, bahkan tidak ada tanaman yang hidup, tidak ada yang bisa lagi dimanfaatkan dari tanah tersebut, maka akan merusak semuanya. Tumbuhan, hewan, bahkan manusia pun tidak bisa hidup gitu. Manusia akan mengalami gangguan kesehatan juga, mulai dari iritasi, panca indera hingga sakit kronis, bahkan yang paling parah adalah kematian. Itu adalah penyebab dari pencemaran tanah. Cara mengatasinya bagaimana ya untuk pencemaran tanah? Kita semua
tidak boleh membuang sampah sembarangan terutama ke tanah. Jadi kita harus bagaimana? Harus memilih sampah mana yang dapat didaur ulang ataupun yang tidak. Kita harus pintar memilih yang organik dan anorganik. Lalu kita harus terampil dalam 3R, yaitu reuse, menggunakan kembali, reduce, mengurangi, dan recycle, yaitu mendaur ulang barang-barang yang masih setidaknya bisa digunakan. Nah, lalu ada pengurangan bahan kimia yang berbahaya seperti pestisida, deterjen, dan lain-lain yang mengurangi kadar yang baik dari tanah tersebut ya. Oke anak-anakku sekalian, itu saja video pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. I think that's all. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.